Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Ustazah Rinda pada MPLS hari yang ketiga. Nah, di hari yang ketiga ini kita punya tema. Temanya yaitu pembiasaan. Apa sih pembiasaan itu? Pembiasaan adalah aktivitas yang dilakukan anak-anak secara terus-menerus dengan harapan supaya menimbulkan karakter dan pembiasaan yang baik bagi anak-anak ke depannya. Nah, pembiasaan yang pertama di lingkungan SDIT Al-Furqan ini adalah salam, senyum, sapa. Nah, apa sih fungsinya salam, senyum, dan sapa itu? Senyum, salam, sapa berfungsi untuk yang pertama adalah mempererat tali kasih antara siswa dan ustadz-ustadzanya ketika di sekolah. Dan kemudian yang kedua adalah untuk menimbulkan rasa semangat pada siswa dan siswi kita ketika belajar di sekolah mulai dari awal sampai akhir. Nah, misalkan nih anak-anak berangkat ke sekolah dengan kondisi yang cemberut, sedang sedih. Ustadz dan ustadzanya nyapa kalian dengan senyuman, ya, sehingga kalian bisa semangat lagi untuk belajar. Sehingga kalian sama teman, sama ustadz dan ustadzanya saling bisa ceria dan saling menghibur satu sama yang lain. Untuk selanjutnya adalah pembiasaan sebelum masuk kelas dan ketika berada di kelas. Mari kita langsung ke lantai 2 ke kelas. Yuk, sama-sama. Hayo, kita masuk ke kelas yuk. Pakai sepatunya dulu, Ustazah. Nah, anak-anak semuanya yang perlu diperhatikan sebelum masuk ke kelas adalah dahulukan melepas sepatu kaki kiri terlebih dahulu. Dilanjutkan kaki kanan. Setelah itu, ketika mau masuk, awali dengan kaki kanan terlebih dahulu. Dan yang perlu diingat, sepatu harus dibawa ke atas dan diletakkan di rak yang sebelah atas ya anak-anak ya, supaya rapi. Oke? Nah, di situ tempat raknya ya, letakkan sepatu dengan baik dan rapi. Oke, setelah meletakkan sepatu di rak, anak-anak bisa langsung masuk ke ruangan kelas masing-masing. Waalaikumsalam. Setelah itu, taruh buku tabungan, buku penghubung di meja guru. Dan untuk selanjutnya, anak-anak bisa langsung meletakkan tas di tempat belajarnya masing-masing ya. Dan anak-anak bisa langsung duduk. Nah, tadi anak-anak sebelum masuk wajib meletakkan buku penghubung di meja guru. Buku penghubung adalah sebuah buku yang berfungsi untuk mengontrol aktivitas anak-anak ketika di rumah dan ketika di sekolah, sehingga bisa menimbulkan kerjasama yang baik antara wali kelas dan wali siswa. Nah, di dalam buku penghubung seperti ini ya. Nah, untuk yang sebelah sini adalah kolom yang wajib diisi oleh wali kelas. Jadi siswa di kelas itu sikapnya seperti apa? Nanti ada nilainya dan ada catatan yang diberikan oleh guru. Dan yang kolom sebelah sini adalah aktivitas yang dilakukan siswa ketika di rumah. Mulai dari ibadah, sholatnya, dan lain sebagainya. Nanti wali siswa juga bisa memberikan catatan orang tua yang bisa dimengerti dan dipahami oleh wali kelasnya masing-masing. Sudah paham ya anak-anak ya? Nah, setelah anak-anak meletakkan tas dan duduk di tempatnya masing-masing,
Anak-anak sebelum mulai pembelajaran diwajibkan untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rahim. Allahumma la sahla illa ja'altahu sahla. Artinya, dan engkau jualah yang mengubah kemudahan. Amin ya robbal alamin. Nah, sudah selesai berdoanya. Setelah berdoa, anak-anak bisa membaca doa sehari-hari dan hadis pendek. Nah, setelah membaca doa dan membaca hadis, setelah itu anak-anak bisa langsung sholat duha berjamaah. Sholat duha itu adalah pembiasaan yang dilakukan di SDIT Al-Furqon supaya anak-anak terbiasa untuk melaksanakan sholat duha di rumah maupun di sekolah. Jadi meskipun libur, anak-anak terbiasa untuk melakukan sholat duha ketika pagi hari. Nah, ingat ya anak-anak ya, sholat duha dilakukan setiap hari. Ingat. Jangan lupa ya. Nah. Oke, untuk selanjutnya anak-anak yaitu toilet training. Toilet training itu apa? Toilet training adalah sebuah pelatihan yang diberikan untuk anak-anak supaya ketika anak-anak berada di toilet bisa menggunakan toilet dengan baik dan benar dan sesuai adab ya. Jadi anak-anak besok kalau sudah masuk sekolah ketika di toilet harus contoh ustazah berikut ini ya. Mari kita contohkan. Nah, untuk perhatikan yang pertama, melepas kaos kaki yang diawali kaki kiri terlebih dahulu. Nah, selanjutnya anak-anak setelah melepaskan kaos kaki, anak-anak diperhatikan ya, sebelum masuk kamar mandi harus membaca doa terlebih dahulu, yaitu doa masuk kamar mandi seperti berikut ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, anak-anak bisa langsung masuk toilet ya. Diawali dengan kaki kiri anak-anak ya, jangan lupa. Nah, saat di dalam toilet anak-anak yang perlu diperhatikan pertama adalah perhatikan airnya terlebih dahulu. Jika tidak ada air, anak-anak bisa langsung nyalakan kerannya. Nah, yang sangat penting yang dilakukan anak-anak pertama sebelum menggunakan siramlah terlebih dahulu. Nah, siram seperti itu ya. Hal yang penting lagi, jika anak-anak buang air besar atau buang air kecil, wajib di WC, tidak boleh di lantainya ya. Oke, diingat anak-anak. Dan yang penting lagi, jika setelah memakai WC, siramlah WC tersebut hingga bersih dan tidak berbau. Nah, seperti itu ya. Siram yang banyak sampai bersih. Nah, sebelum anak-anak keluar dari kamar mandi, yang perlu diperhatikan adalah berdoa saat keluar kamar mandi. Doanya seperti berikut ini. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa Nah, sudah selesai. Selanjutnya anak-anak bisa keluar kamar mandi mendahulukan kaki yang sebelah kanan ya. Nah, oke, sekian rangkaian MPLS pada hari yang ketiga ini dengan tema pembiasaan yang ada di SDIT Al-Furqon. SDIT Al-Furqon, Islami, cerdas, terampil, Sampai jumpa.